Dua tiga ya, selamat pagi sahabat Sona dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama salah satu pakar hukum dari Universitas Unwira Kupang. Kita akan berbicara soal pemberhentian Ketua DPRD Alor. Dan selamat pagi Pak Mikael VK. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Pak Mikael, di Alor ini kan ada proses pemberhentian Ketua DPRD Alor oleh Badan Kehormatan, ditindaklanjuti di paripurna dan diusulkan ke Gubernur NTT. Menurut Anda sebagai pakar hukum, proses itu seperti apa? Yang pertama bahwa proses pemberhentian seorang ketua DPRD itu memang proses tidak gampang. Dia harus ada suatu pelanggaran berat yang kemudian itu bisa dapat diberhentikan. Tapi proses pemberhentian itu kan harus melalui surat keputusan gubernur. Harus melalui keputusan gubernur. Nah, gubernur itu yang memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang ketua. Jadi Anda melihat kalau keputusan pemberhentian itu seperti Itu apa? kan masih bersifat sementara. Sementara ya? Masih bersifat sementara, yang belum final, apalagi yang bersangkutan dalam hal ini Anggrek kan sementara melakukan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi negara ini adalah negara hukum. Jadi ketika ada satu proses hukum terhadap suatu keputusan tertentu, termasuk di dalamnya adalah keputusan Badan Kehormatan, itu harus bersabar menunggu keputusan pengadilan. Karena Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 Konstitusi. Negara Indonesia adalah negara hukum. Pak Mikael, ya, dengan pemberhentian sementara itu, tapi ada upaya-upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Sekwan, mengambil mobil dinas dan mencoba untuk mengganggu di rumah jabatan untuk mengosongkan. Itu seperti apa? Anda melihat ini? Kalau saya melihat itu tindakan kesewenang-wenangan, ya, tindakan yang tidak didasarkan pada aturan hukum. Karena lagi-lagi saya menyatakan bahwa putusan itu belum final. Ini Anggrek yang bersangkutan ini kan sementara melakukan upaya hukum, proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu yang berikutnya finalnya ketika gubernur menerbitkan surat keputusan pemberhentian, disitulah baru kemudian pihak Pemda atau pihak sekretariat DPRD boleh mengeksekusi barang-barang tersebut apabila yang bersangkutan tidak menyerahkannya secara sukarela. Tapi apabila itu dilakukan sementara dalam proses hukum dan belum adanya keputusan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur terkait dengan pemberhentian itu, maka apa yang dilakukan oleh Pemda, Ceki Setda sekretariat DPRD Kabupaten Alor, menurut saya tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Saran Bapak Mikael VK dengan polemik ini? Saya menyarankan begini, semua menahan diri, baik itu pihak sekretariat DPRD maupun semua pihak yang terlibat dalam kasus ini menahan diri, menunggu proses hukum yang bersangkutan dan menghargai kewenangan gubernur. Saya pikir negara Indonesia adalah negara hukum, kita hidup dalam aturan hukum. Ketika proses hukum itu sudah selesai dan gubernur menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Anggrek sebagai ketua DPR, itu sah. Oleh karena saya hanya menyarankan tolong menahan diri, jaga keamanan dan ketertiban masyarakat Alor. Karena apa? Yang terpenting di atas semua itu adalah kesejahteraan masyarakat Alor. Itu paling penting daripada sikut-menyikut antara politisi satu dan politisi lain, antara kekuasaan sana dan kekuasaan sini, eksekutif dan legislatif terkesannya dibenturkan. Dan yang korbannya siapa? Yang korbannya adalah masyarakat. Karena di atas hukum itu adalah kesejahteraan rakyat. Baik, terima kasih Pak Mikael VK atas kebersamaan di Sonala News. Selamat pagi. Selamat pagi.